dengan adanya pengembangan diri itu sehingga dari kami, dari lembaga, dari SMK Terbang tidak akan membatasi gerak siswa, ya, tidak membatasi. Silakan. Kurikulum Iya, merdeka ya kurikulum merdeka dalam arti kurikulum merdeka yang berkarakter kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lia di acara Hasanah Ramadan bersama Media Center NU Nganjuk. Alhamdulillah saat ini sudah bersama saya narasumber kita Bapak Solihin MPD. Assalamualaikum Pak Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Saya perhatikan Anda semakin hari semakin energik dan semakin aktif ya. Alhamdulillah. Walaupun usia sudah di atas anak muda kayak gitu. Oke, tetap semangat ya dalam aktivitasnya. Siap. Okay. Oke, Pak Solihin, kita akan berbicara dengan tema pengembangan kreativitas seni dan budaya Muslim. Kalau saya berbicara dengan Anda, otomatis kita mengarahnya pada peserta didik. Ya, pengembangan kreativitas seni dan budaya Muslim. Saya perhatikan di lingkungan Anda itu menggali tari remo ya. Tari remo itu adalah tari, kita tahu sendiri, tari khas dari Jawa Timur. The original of Jawa Timur ini ya. Nah, kenapa kok harus tari remo? Padahal kan tari-tarian kan banyak gitu loh. Kenapa kok harus tari remo gitu? Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada kami dan mohon izin kepada pimpinan. Kami akan menyampaikan sesuatu dalam acara Ramadan di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Maka untuk itu berbicara masalah seni dan budaya, karena kami berangkat dari lembaga pendidikan tidak lepas daripada kegiatan ekstrakurikuler yang kami laksanakan di SMK Taruna Bakti Kertosono. Untuk itu, untuk membuka daripada tema pada saat ini, bagaimana tari remo kok ada di SMK Taruna Bakti Kertosono. Masih banyak tari-tari lain gitu. Macam-macam tarinya kan banyak ya, macam-macam tari banyak. Mengapa kok ngambil tari remo? Begitu Bu Lia ya, Bu Lia. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih dari tema tersebut bisa kita angkat bersama. Dan marilah kita berorientasi kepada seni dan budaya, khususnya di wilayah Jawa Timur kita ambil satu, yaitu tari remo. Artinya the original product of East Java gitu ya, asli dari Jawa Timur gitu Oke. Artinya di sini menggali sisi budaya lokal, karena budaya itu adalah identitas kita. Mau nggak mau kalau identitas itu kan misalkan warisan dari nenek moyang, mau nggak mau kan harus dijaga biar tidak diambil orang gitu kan. Tapi di sini kita kan mengembangkan budaya Muslim, sementara di sisi lain itu budaya yang sudah ada, tapi kita sebagai Muslim itu kan sudah paten dengan rukun iman yang ada 5, rukun iman yang ada 6, rukun Islam yang ada 5. Otomatis semuanya kan harus berjalan. Budaya harus terjaga, rukun Islam kita juga harus terjaga. Betul. Ini bagaimana cara memasukkan nilai unsur-unsur Islam ke dalam budaya tari tersebut lah, misalnya seperti itu. Terima kasih Bu Lia. Jadi kalau kita kembali kepada tema yang ada, bagaimana kita memasukkan materi keislamannya kepada satu sisi budaya kita yang kita ambil, yaitu dari tari remo. Pertama, memang tari remo itu asli lahir di Jawa Timur. Jawa Timur ini harus kita akui kita orang Jawa Timur harus mengangkat budaya tersebut. Karena apa? Itu karena memang lahirnya di Jawa Timur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi tari remo itu unsur olahraganya juga cukup. Psikomotorik juga terlatih, fisiknya juga terlatih, daya tahannya juga terlatih. Nah, itu dari segi fisik dan gerak.
Nah, sekarang dari segi kostum, ya, Kostum. kostumnya, pakaian dan sebagainya ini kan perlu kita lihat juga karena kita berorientasi bagaimana budaya yang Islami Iya, kan gitu ya. tapi budaya tetap terjaga gitu Tetap ya. terjaga, budaya tetap terjaga, Islamnya juga tetap menyelimuti dalam budaya tersebut. Nah, maka untuk itu dari segi pakaian juga kita harus melayout ya, memperhatikan fokus itu kepada pakaian itu. Walaupun pakaian itu sudah ditentukan oleh budaya itu ya. Atasannya bagaimana, bawahnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus kita lihat dan kita sesuaikan tidak mengurangi daripada nilai-nilai budaya tersebut yang dikemas ya, yang dikemas dengan nilai-nilai keislamannya. Begitu Bu Lia. Alhamdulillah. Ini berarti melihatnya dari sisi menutup aurat ini. Ini Iya, berarti iya, ini harus ini karena nilai Islamnya kan di situ kan paling tidak gerakannya pun juga harus ada koreografer kan bisa inovasi ya. betul dan, ya, betul. Dan juga di sini adalah penekanan pada penutupan aurat karena kita sebagai guru PAI ya, artinya guru PAI itu tidak hanya memberikan secara materi pelajaran saja, tetapi di situ menyangkut budi pekerti. Jadi harus teraplikasikan. Jadi ini harus benar-benar artinya siswa itu penekanan terhadap akhlak dan budaya karena budaya itu artinya kalau kita bicarakan itu pasti menyambung dengan semuanya. Betul. Ya, betul. Ya kan? Artinya di situ juga media dakwah kita ya dengan menggunakan unsur-unsur nilai Islam itu. Betul. Ya. Menurut Anda pentingkah dalam berdakwah Islam ini erat kaitannya dengan syiar Islam ya? Berdakwah dengan nilai-nilai Islam itu dengan kandungan dari budaya, pendekatan dari budaya. Apakah itu penting? Terima kasih untuk dakwah. Untuk dakwah itu banyak cara dan banyak alat yang digunakan supaya tujuan daripada dakwah tercapai. Itu misinya dulu seperti itu ya. Karena itu dari unsur budaya yang sudah ada di Jawa, khususnya Jawa Timur dan khusus lagi tari remong ya, ini kan perlu kita lihat juga. Setelah kita lihat bagaimana kita melihat juga dari unsur Islamnya ya. Kalau kedua-duanya sudah tidak ada pertentangan, kita jalan. Artinya jalan bagaimanakah mengemas daripada tari-tarian itu tidak lepas daripada unsur-unsur Islam dari segi kostumnya, dari segi gerakannya, dari segi mungkin kalau itu bersuara, suaranya dan lain sebagainya. Nah, yang suara ini biasanya lepas daripada kontrol ya. Semuanya itu harus tertata. Iya, tertata tidak dan betul. Betul. Itu mengharapannya seperti itu. Sehingga bagaimanakah budaya khususnya tari remong itu menjadi tari remong yang berkarakter khusus Jawa Timur. Nah, ini akhirnya kan ke sana ya. Nah, karakter inilah yang kita tanamkan dulu kepada anak-anak kami, anak didik kami, bagaimana untuk mengeterapkan karakter walaupun mereka menari ya, berbudaya. Dengan seperti itu kita akan bangga dengan budaya betul, kita. Betul. Gitu. Kadang kalau tidak dari kita, siapa lagi? Kadang budaya dari luar yang sekiranya itu kurang pas itu kadang anak-anak itu cuma cepat menerimanya. Betul. Sekarang gini Pak Solikin, seberapa penting mengenalkan budaya pada anak didik itu seberapa penting? Terima kasih. Budaya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat khususnya, nah ini kita tarik dalam satu lingkungan yang sempit ke sekolah. Ya. Kalau kita kembali ke masyarakat umum sangat luas. Jadi kalau melihat kita terlalu repot, tapi kita tarik kepada satu sisi di sekolah. Bagaimana kita untuk membudayakan anak itu betul-betul menilai, mengakui, syukur-syukur bisa melaksanakan budaya tersebut yang tidak lepas daripada rel kita sebagai seorang Muslim. Itu satu. Yang kedua juga penanaman kepada anak-anak ya, penanaman kepada anak ini yang jelas kami tidak bisa lepas dari rekan guru ya, baik dari pendidikan agama Islam karena di lembaga kami full di situ juga. Yang ketiga
kita tidak lepas daripada orientasi secara umum bagaimana kita melaksanakan kegiatan ekstra yang membekali pengembangan diri seksual. Nah, dengan adanya pengembangan diri itu sehingga dari kami, dari lembaga, dari SMK Terbakti tidak akan membatasi gerak siswa, ya, tidak membatasi. Silakan. Iya, ya kurikulum merdeka dalam arti kurikulum merdeka yang berkarakter kan gitu ya. Ya, maka dari itu dalam tema saat ini sangat bagus sekali bagaimana kita akan melihat lebih jauh dan perlu kami informasikan juga anak-anak kami dari Tari Remong itu juga sudah diundang dalam satu acara temanten. Ya, resepsi temanten itu sudah diundang untuk pembukaan ya dalam resepsi itu dengan tari Remong itu salah satu contoh dan anak juga alhamdulillah tidak lepas daripada rel yang sudah ditetapkan oleh karakter yang ada. Pertunjukan lain ya, misalnya di kabupaten itu pernah diundang juga ya? Ya, di kabupaten waktu peringatan hari ulang tahun pendidikan, ya, hari pendidikan 2 Mei, ya, itu juga ada dari panitia SMK Taruna Bakti bisa mengisi tari remong pada saat itu. Itu Bu Lia. Artinya ini ada akulturasinya itu sinkron, akulturasi antara Islam, unsur-unsur Islam dengan budaya kita yang kita tanamkan. Oke. Terakhir ini Pak Solikin, sebagai guru PAI lah pada khususnya ya, pesan kita itu pesan bagaimana ya untuk para guru-guru lain dalam mengajak para peserta didiknya untuk cinta dengan budaya kita. Terima kasih Bu Lia. Kalau kita berorientasi pada teman-teman guru pendidikan agama Islam, kami sangat mengajak kepada beliau-beliau, marilah kita membuka aura budaya, aura pergaulan kepada anak didik kita, supaya anak didik itu juga punya pilah dan pilih, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Namun khususnya dari kita, dari guru PAI, ini harus betul-betul selektif, ya, harus betul-betul selektif kepada anak-anak kita. Apalagi pergaulan yang sekarang ini sudah open, ya, artinya sudah bebas, gitu loh ya. Ya, di internet juga pengaruhnya sangat kuat sekali ya di internet itu, ya. Digitalnya juga oke juga, ya. Maka dari itu kami sangat berharap bagaimanakah kita bisa bekerja sama ya untuk menentukan sikap, untuk menilai budaya yang ada di negara kita, khususnya di wilayah Nganjuk aja lah, di wilayah Nganjuk kita bisa menyelimuti budaya yang Islami untuk Kabupaten Nganjuk, ya, sehingga anak-anak nanti kan akan berpikir juga ya dari segi pakaiannya bagaimana, dari segi geraknya bagaimana, karena kalau namanya budaya khususnya tari itu kalau nggak gerak kan bukan tari ya. Maka dari itu kan ada gerakan-gerakan ya ini gitu loh Bu Lia ya. Oke, terima kasih. Ini adalah tema dari pengembangan kreativitas seni dan budaya Muslim. Jadi kita sebagai Muslim dan juga sebagai Indonesia, Jawa Timur khususnya itu harus selalu ya budaya itu kita jaga, budaya harus tetap lestari, nilai-nilai unsur Islam juga harus masuk sehingga semuanya akan berjalan bersama ya. Disitulah indahnya Islam ya. Oke, terima kasih Pak Solikin atas kehadirannya di Media Center PCNU Nganjuk. Terima kasih, sama-sama. Alhamdulillah. Semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua tentang indahnya budaya, indahnya seni. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.